Good morning, Namo Buddhaya. Jumpa kembali dengan Teacher Hana di video pembelajaran tematik kelas 5. Apa kabar anak-anak semua? Teacher berharap kalian semua dalam keadaan sehat, semangat, dan selalu ceria. Teacher juga ingatkan, jangan lupa untuk menjaga kesehatan dan mengikuti protokol kesehatan dengan baik. Pada kali ini, teacher akan mengajar tema 6, subtema 1, dan pembelajaran yang ketiga. Nah, sebelum teacher menyampaikan materi yang akan Anda pelajari, terlebih dahulu, teacher akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan Anda capai. Yang pertama, dengan membuat kesimpulan dari bacaan manusia dengan lingkungan alam, siswa mampu menyajikan ringkasan teks penjelasan secara benar. Yang kedua, dengan melakukan kegiatan pengamatan, siswa mampu mengidentifikasi dan membuat laporan hasil pengamatan tentang interaksi manusia dengan lingkungannya dan pengaruhnya secara benar. Dan yang ketiga, siswa mampu menjelaskan makna hak sebagai siswa dan warga negara secara benar. Nah, perhatikanlah gambar berikut ini. Gambar tersebut menunjukkan sebuah buku. Buku adalah salah satu media cetak yang menjadi sumber informasi yang paling sering digunakan masyarakat hingga saat ini. Dari buku tersebut, dapat Anda ketahui bahwa terdapat gambar matahari dan bumi. Nah, matahari merupakan sumber energi panas terbesar di bumi. Manusia dan lingkungan sekitar memerlukan sumber energi panas untuk kelangsungan hidupnya. Lingkungan manusia terdiri atas lingkungan alam dan juga lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat tempat tinggal dipengaruhi oleh kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, bagaimanakah manusia berhubungan dengan lingkungan alamnya? Simaklah bacaan berikut ini. Manusia dengan lingkungan alam. Semua makhluk hidup yang ada di bumi melakukan hubungan dengan sesama makhluk hidup maupun dengan lingkungannya. Lingkungan alam terdiri atas benda mati dan makhluk hidup. Lingkungan alam merupakan sumber penghidupan bagi makhluk hidup karena alam menyediakan semua kebutuhan makhluk hidup. Benda mati dan makhluk hidup saling memengaruhi antara satu dengan yang lainnya. Bahkan antara keduanya saling berkaitan. Salah satu bentuk hubungan antara benda mati dan makhluk hidup adalah jenis tanah, suhu, dan curah hujan di suatu tempat dapat memengaruhi jenis tanaman yang tumbuh dan hewan yang berkembang di daerah tersebut. Makhluk hidup juga dapat memengaruhi benda mati. Contohnya, daerah yang banyak tumbuhannya akan menyebabkan daerah tersebut menjadi lebih sejuk. Daerah yang masih banyak tumbuhannya cenderung memiliki air tanah yang baik dan berlimpah. Hal ini terjadi karena tanaman membantu tanah untuk menahan air dan menyimpannya di dalam tanah dengan baik. Bagaimana dengan manusia? Hubungan antara manusia dan lingkungan alam dapat dikelompokkan menjadi dua. Pertama, hubungan yang membuat manusia harus dapat menyesuaikan diri dengan alam. Kedua adalah hubungan yang membuat manusia dapat memanfaatkan alam sekitarnya. Salah satu cara untuk menyesuaikan diri dengan alam adalah dengan mempelajari peristiwa alam yang ada di lingkungannya. Para petani harus menyesuaikan waktu tanam dengan musim hujan agar tanamannya dapat tumbuh dengan baik. Para nelayan memilih waktu untuk berlayar menyesuaikan dengan keadaan cuaca agar terhindar dari bencana
dan memperoleh tangkapan ikan yang banyak. Manusia juga dapat memanfaatkan alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Contohnya, untuk menanggulangi akibat kemarau panjang yang menyebabkan menurunnya hasil pertanian, manusia mencoba membuat hujan buatan. Pembuatan hujan buatan ini tentu dengan menggunakan pengetahuan dan teknologi. Nah, berdasarkan teks bacaan yang telah kita bacakan tadi, buatlah kesimpulan dari bacaan tersebut dalam bentuk ringkasan di buku latihanmu. Nah, setelah Anda membuat kesimpulan dari teks manusia dengan lingkungan alam, materi berikutnya adalah mengidentifikasi interaksi manusia dengan lingkungan alam dan pengaruhnya. Interaksi adalah suatu kegiatan yang terjadi antara dua objek dan saling mempengaruhi satu sama lain. Manusia melakukan interaksi dengan lingkungan alam. Interaksi dengan lingkungan alam atau sebaliknya terbentuk secara alami. Hubungan antara manusia dan lingkungan alam dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama, hubungan manusia yang harus menyesuaikan dengan alam, dan yang kedua, hubungan manusia yang dapat memanfaatkan alam sekitarnya. Nah, salah satu cara manusia menyesuaikan diri dengan alam adalah dengan mempelajari peristiwa alam yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Nah, setelah ini, tugas Ananda adalah mengerjakan latihan yang terdapat pada buku tema 6, halaman 29 dan 30 di buku latihanmu. Setelah Ananda mengetahui bagaimana interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya, materi berikutnya adalah menjelaskan hak sebagai siswa dan warga negara secara benar. Tahukah Ananda bahwa setiap manusia yang hidup di dalam masyarakat mempunyai hak yang dilindungi oleh undang-undang? Salah satu hak warga negara Indonesia adalah mendapatkan pendidikan yang layak. Nah, kamu yang lahir di Indonesia mempunyai hak sebagai warga negara Indonesia. Sebagai seorang siswa pun, kamu mendapatkan hak-hak yang harus kamu ketahui. Nah, bacalah bacaan yang terdapat pada buku tema 6, halaman 32 dan 33 dengan seksama. Dari bacaan tersebut, kerjakanlah latihan yang terdapat pada buku tema 6, halaman 33 dan 34 di buku latihanmu. Setelah memahami bacaan konveksi hak-hak anak, apakah Ananda mengetahui apa saja yang merupakan hak kalian sebagai siswa? Nah, untuk dapat mengetahui hak-hak apa saja yang kalian miliki sebagai seorang siswa, bacalah bacaan yang terdapat pada buku tema 6, halaman 35 dengan seksama. Kemudian, kerjakanlah latihan pada buku tema 6, halaman 36 tentang hak-hakku sebagai seorang pelajar. Baiklah anak-anak, demikianlah materi yang dapat Teacher sampaikan pada kali ini. Teacher berharap Ananda semua mampu memahami materi yang telah Teacher sampaikan dan bermanfaat bagi kalian. Nantikan pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Namo Buddhaya. Goodbye.